Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 3 Chapter 477. Chapter 477 kembali ke akademi. Bulan bekerja keras di tengah malam untuk ini. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Saya baik-baik saja, Yang Mulia. Aku masih ada urusan dengan paman tuanku. Oh, aku lupa kamu pandai besi, kata Yali. Dia beralih ke Divine Blacksmith. Zhenhua, aku akan meninggalkan anak ini dalam perawatanmu. Jangan khawatir, aku akan mengirimnya kembali tepat setelah urusannya selesai di sini. Zhenhua juga terkejut dengan nasib buruk Tang Wulin. Dalam kedua kasus saat dia datang ke Heavendow City, teroris menyerang keretanya. Seorang master jiwa jahat hampir membunuhnya untuk kedua kalinya. Itu adalah berkah dari surga yang dia bertahan sampai sekarang. Zhenhua tidak bisa membiarkan keajaiban pandai besi hebat itu mati begitu awal dan memutuskan untuk secara pribadi mengantarkan Tang Wulin kembali ke Akademi Shrek sesudahnya. Yali mengangguk ke arah Zhenhua, lalu berbalik dan pergi. Mou membungkuk dalam-dalam pada sosoknya yang mundur. Dia tidak bisa memperlakukan penyelamat putrinya dengan hormat. Bahkan jika dia tidak pernah meminta bayaran, dia tidak akan pernah melupakan kebaikannya, atau kekuatan Akademi Shrek juga. Seorang dokter berjalan, alat vital Nonamo telah kembali normal, jadi kita bisa memindahkannya ke kamar biasa sekarang. Kami mendengar apa yang wanita itu katakan sebelumnya. Tolong bicara dengannya agar dia bangun lebih awal. Tang Wulin akhirnya menghela nafas lega atas kata-kata dokter itu. Tolong beritahu Wulin ketika dia bangun, kata Zhenhua kepada Mou menunjuk ke keponakan muridnya. Wulin, kamu bisa datang mengunjunginya ketika dia lebih baik. Baik, Wulin menuliskan nomornya di secarik kertas dan memberikannya kepada Mou. Wulin, terima kasih, kata Mou, rasa terima kasih mengalir dari lubuk hatinya. Jika Anda membutuhkan sesuatu di Heavendow City di masa depan, telepon saja saya. Kata-kata itu diucapkan dengan lembut, tetapi mengandung beban gunung. Setelah meninggalkan rumah sakit, tubuh Tang Wulin mengendur karena ketegangan dari atmosfer yang berat dan suram di ruang gawat darurat mengering. Zhenhua membawanya kembali ke asosiasi pandai besi. Mereka masuk dari pintu belakang, langsung naik lift ke kantor Zhenhua. Lapar. Kelaparan. Tang Wulin menjawab, matanya bersinar memikirkan makan makanan di ruang makan pribadi Zhenhua. Dia dengan cepat menyeka air liur dari sudut mulutnya. Zhenhua terkekeh. Kita harus merayakannya setelah melalui semua itu. Aku akan menyiapkan makanan. Benar, bukankah kamu sedang berlibur? Tinggallah di surga Dow City selama 10 hari kali ini. Saya akan memberi Anda petunjuk tentang teknik pandai besi Anda. Dasar-dasar penempaan paduan Anda bagus, jadi saya akan membantu Anda menyempurnakan teknik dan meningkatkan tingkat keberhasilan Anda. Terima kasih, Paman Tuan. Aku juga sudah menyiapkan 2 item roh yang kamu minta. Anda tidak perlu membayar saya kembali, saya akan mengambil semua yang Anda tempa dalam 10 hari ke depan sebagai pembayaran. Saya akan mempertimbangkan uang yang Anda pinjam terakhir kali lunas juga. Baik. Tang Wulin tahu bahwa Zhenhua hanya membuat alasan sehingga dia bisa mengajarinya secara pribadi. Bimbingan dari Divine Blacksmith jauh lebih berharga daripada beberapa paduan. Dalam 10 hari berikutnya, Tang Wulin mendedikasikan dirinya untuk belajar dari Zhenhua dan makan makanan kelas 1. Pada hari ketiga, berkat makanan dari makanan yang sangat baik, tidak hanya dia benar-benar pulih, tetapi esensi darah dan kekuatan jiwanya juga tumbuh secara signifikan. Semakin banyak Zhenhua menghabiskan waktu bersama Tang Wulin, semakin terkejut dia. Dia terkejut saat mengetahui bahwa yayasan pandai besi Tang Wulin mungkin lebih baik daripada miliknya sendiri. Keterampilan anak laki-laki itu dengan palu peraknya yang berat sangat luar biasa dan kontrolnya atas efek palu yang ditumpuk sangat ahli. Dengan lencana yang dibuat oleh Mu Chen melengkapi dirinya, tingkat keberhasilan penempaan paduannya telah mencapai 50%. Tingkat seperti itu jarang terjadi bahkan di antara pandai besi peringkat 6. Jika bukan karena tingkat kultivasi Tang Wulin yang rendah, Zhenhua akan langsung beralih ke pemurnian roh. Meski begitu, Zhenhua masih menganggap Tang Wulin sebagai peringkat ke-6 setidaknya. Di hari terakhir, Zhenhua menelepon Tang Wulin ke kantornya. Wulin. Paman Tuan, kata Tang Wulin dengan hormat. Dia telah belajar banyak dalam 10 hari terakhir. Sebagai pandai besi ilahi,
Filosofi dan metode pengajaran Zhenhua sangat berbeda dari Mu Chen dan Feng Wuyu. Dia sangat tertarik untuk meneliti teknik baru, dan telah dengan murah hati mengajar Tang Wulin selama waktu yang diizinkan. Anak ajaib sekaliber Tang Wulin layak mewarisi tekniknya. Anak laki-laki itu memiliki potensi untuk memahami logam pada tingkat yang jauh lebih dalam daripada dirinya. Kamu berhasil sebagai pandai besi, kata Zhenhua. Anda telah mencapai puncak dari apa yang dapat Anda capai dengan tingkat kultivasi Anda saat ini dan siap untuk belajar bagaimana menempa paduan 3 logam dan melanjutkan latihan pemurnian roh Anda sekarang. Karena esensi darah Anda sangat kuat, saya memperkirakan Anda akan memperkuat diri Anda di peringkat ke-6 setelah Anda mendapatkan cincin jiwa keempat Anda. Ketika saatnya tiba, saya secara pribadi akan memalsukan lencana peringkat 6 Anda. Iya, terima kasih, Paman Tuan. Tingkat kultivasi Anda membatasi Anda sebagai pandai besi sekarang. Namun, landasan kekuatan jiwa Anda kokoh. Metode surga misterius Sekte Tang memang metode yang sangat baik, tetapi jiwa bela diri Anda lemah dan tumbuh perlahan. Untungnya, Anda masih muda. Karena Anda telah memilih jalur kultivasi, saya akan mendukung Anda sebanyak mungkin. Ingat saja ini, untuk menjadi pandai besi ilahi, Anda harus menjadi Douluo berjudul. Bahkan jika esensi darah Anda tumbuh lebih kuat, itu tidak akan menjadi pengganti kekuatan Douluo berjudul dan Anda tidak akan pernah mendapatkan pencerahan yang diperlukan untuk melewati ambang Divine Blacksmith. Pemurnian surga adalah untuk memahami misteri alam semesta. Hanya Douluos berjudul yang bisa melakukan itu. Itulah mengapa saat Anda kembali ke Akademi Shrek, fokuslah pada pengembangan kekuatan jiwa Anda. Karena jiwa bela diri Anda adalah rumput Blue Silver, saya sarankan Anda mencari tempat yang kaya akan energi alami dunia untuk dibudidayakan. Anda akan tumbuh jauh lebih cepat dalam lingkungan seperti itu. Iya. Zhenhua mengeluarkan 2 kotak dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Tang Wulin. Yang satu berwarna ungu dan yang lainnya kuning, panjangnya sekitar 1 kaki dan lebar. Ini 2 item roh yang kamu inginkan. Berhati-hatilah saat menggunakannya, karena sangat kuat. Nah, dengan kekuatanmu, kamu seharusnya tidak memiliki masalah. Zhenhua telah menghabiskan 10 hari mengajar Tang Wulin. Dia mulai memahami bahwa bocah itu tangguh, cukup kuat untuk menyaingi seorang master jiwa dewasa. Tang Wulin menyimpan 2 kotak itu ke dalam cincin penyimpanannya. Semangat muncul dalam dirinya. Begitu dia kembali ke Akademi Shrek dan membeli 2 item roh yang tersisa dari Sekte Tang, dia bisa membuka segel keempat. Aku berencana mengirimmu kembali sendiri. Tapi sesuatu yang penting muncul jadi aku tidak bisa melakukannya lagi. Sebaliknya, saya telah mengatur pendamping untuk Anda. Mereka akan membawamu kembali ke Shrek. Terima kasih, Paman Tuan. Aku sudah cukup merepotkanmu, kata Tang Wulin dengan ketulusan yang tulus. Zhenhua mengusap kepala Tang Wulin. Baiklah, cukup. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang pandai besi, telepon saya saja. Iya. Orang yang telah diatur Zhenhua untuk mengawal Tang Wulin kembali ke kota Shrek adalah pilot Mesia kelas hitam dan Kapten Resimen Mesia pertama kota Dou, Liu An. Dengan kekuatan dan Mesia hitamnya, dia bahkan bisa membuat Douluo berjudul sibuk untuk sementara waktu. Tang Wulin telah mempelajari dasar-dasar uji coba Mesia di Akademi Shrek, tetapi ini adalah pertama kalinya dia berada di dalam Mesia kelas hitam. Semua kokpit Mesia memiliki cukup ruang untuk menampung 2 pilot. Meskipun biasanya hanya satu yang mengoperasikan Mesia pada satu waktu. Pilot kedua hanya ikut bermain saat mereka terlibat dalam pertempuran jarak jauh. Biasanya, semakin tinggi tingkat Mesia, semakin kecil ukurannya. Masalah standar Mesia tingkat kuning berdiri lebih dari 12 meter sedangkan tingkat ungu sekitar 10 meter. Mesia tingkat hitam sekitar 8. Mesia tingkat merah seharusnya tidak lebih dari 6 meter. Berbeda dengan Mesia, baju besi tempur sangat pas untuk penggunanya tanpa kelebihan apapun. Begitu berada di kokpit, Tang Wulin melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Liu An memiliki pandangan yang serupa di matanya, tetapi pandangannya hanya terfokus pada Tang Wulin. Anak ini sudah menyelamatkan 2 kereta dari serangan teroris. Dia menyelamatkan ratusan nyawa dan dia dari Shrek. Masa depannya tidak terbatas. Soul Land 3 Chapter 478. Chapter 478 Rencana Tang Wulin. Meskipun Akademi Shrek telah meminta Heaven Dou City untuk tetap diam tentang tindakan heroik Tang Wulin, Mou masih memberinya gelar warga terhormat, dan bersamaan dengan itu, lencana. Dengan lencana itu, Tang Wulin dapat membeli apapun di Heaven Dou City dengan diskon 20%,
termasuk rumah lelang. Gelar warga terhormat adalah kehormatan tertinggi yang bisa diberikan di kota Do Surga. Itu non turun-temurun, hanya diberikan kepada orang-orang yang paling menonjol. Bahkan sebagai administrator kota, Mowu harus melamar untuk memberikan 2 di antaranya. 1 untuk Tang Wulin, dan 1 lagi untuk putrinya. Keduanya layak mendapatkannya. Paman Liu, bukankah sulit mengoperasikan mesia di tempat yang sesak ini? Tang Wulin bertanya, matanya bersinar karena ingin tahu saat dia melihat sekeliling. Sebuah mesia tipikal berisi alur berbentuk manusia untuk pilot di tengah kokpit yang terletak di wilayah perutnya. Di sini, pilot mengendalikan setiap gerakan mesia. Operasi mesia mengandalkan gerakan pilot itu sendiri, ditambah dengan pikiran mereka. Karena metode operasinya, tubuh yang kuat adalah suatu keharusan bagi pilot. Kontrol parsial mesia dapat diberikan ke sistem operasi mesia selama pertempuran, tetapi mesia bermutu tinggi memiliki program yang minimal dan operasi tersebut bergantung terutama pada pilot. Liu An menjelaskan beberapa ciri unik dari mesia kesayangannya, salah satu dari sedikit kelas hitam di benua itu. Kelas hitam memiliki biaya produksi yang sangat besar. Selanjutnya, karena federasi hanya memasok inti sirkuit, sisa bahan dan tenaga kerja harus disediakan oleh pilot. Tapi mesia itu hanya milik pilot yang mengerahkan sumber daya untuk memproduksinya. Selama mereka memperoleh cukup prestasi, mereka akan dapat membawa mesia mereka kapanpun mereka memilih untuk keluar dari militer. Keadaannya serupa untuk mesia tingkat ungu. Mesia tingkat rendah, sementara dibangun di atas sasis yang diproduksi secara massal, disesuaikan oleh pilot mereka. Dengan demikian, pilot mesia memperlakukan mesia mereka sebagai kehidupan kedua mereka, perpanjangan dari diri mereka sendiri. Baik kekuatan dan uang dibutuhkan untuk menjadi pilot mesia. Jika pilot tidak berasal dari klan kaya, maka mereka harus mendapatkan uang yang diperlukan untuk maju, baik melalui gaji, bonus, atau sponsor. Selama ceramahnya, Liu An menyinggung segala macam masalah dan masalah yang dihadapi oleh pilot mesia. Pada akhirnya, bagaimanapun, mereka semua berputar di sekitar satu hal, logam yang diperlukan untuk membangun dan meningkatkan mesia itu mahal. Saya pikir Anda sudah mendapatkannya sekarang, tetapi menjadi pilot mesia tidak semanis kelihatannya. Ini mungkin pekerjaan yang bergengsi, tetapi hidup semakin sulit dari hari ke hari. Pilot tidak pernah bisa berhenti bekerja keras, bersaing dalam kompetisi untuk mendapatkan hadiah uang, dan bekerja untuk mendapatkan bonus jika mereka ingin memiliki mesia yang benar-benar dapat mereka sebut milik mereka sendiri. Sungguh, perlakuan federasi terhadap kami pilot tingkat tinggi tidak manusiawi. Kami tidak punya waktu untuk memikirkan apapun kecuali menghasilkan uang dan tumbuh lebih kuat. Liu An menghela nafas, menggelengkan kepalanya. Tetap saja, saya harus mengatakan saya melakukannya dengan cukup baik untuk diri saya sendiri sebenarnya. Mesia saya adalah kelas hitam solid, jadi saya hanya fokus untuk meningkatkan semua bagiannya dengan logam yang dimurnikan dengan semangat. Saya pikir saya akan bisa mencapai itu dalam hidup saya. Wow, sulit menjadi pilot mesia, kata Tang Wulin. Liu An menghela nafas panjang lagi. Ya, Anda masih perlu melunakkan besi setelah menempanya. Siapapun bisa menjadi pilot mesia selama mereka cukup kuat untuk mengikuti pelatihan. Tapi yang bagus, itu cerita yang berbeda. Sulit untuk maju dari sana, jadi disitulah nilai nyata pilot muncul. Jantung Tang Wulin berdebar kencang, sebuah ide terbentuk di benaknya. Paman Liu, apakah pilot membeli logam mereka langsung dari asosiasi pandai besi? Liu An mengangguk, tepat sekali. Kami biasanya membuat permintaan untuk apa yang kami inginkan, lalu membayar harganya. Ini cukup mudah dan biaya asosiasi pandai besi tidak terlalu buruk. Tetapi hal-hal menjadi merepotkan jika menyangkut logam yang dimurnikan dengan roh. Tidak ada cukup pandai besi yang mampu memurnikan roh. Permintaan jauh melebihi pasokan, sehingga harganya sangat tinggi. Dan bahkan dengan uang, seorang pandai besi masih harus memenuhi permintaan itu. Dengan peluang keberhasilan yang rendah untuk pemurnian roh, mereka berhati-hati dalam menerima permintaan dan klien kami harus menanggung beban kegagalan untuk mereka. Itu hanya situasi yang sulit di sekitar. Jadi seperti itu, gumam Tang Wulin. Logam yang dibutuhkan oleh mesia memiliki kualitas yang lebih rendah daripada armor tempur, tetapi permintaan mereka jauh melebihi pasokan. Matanya bersinar dengan kilatan perhitungan. Kesempatan emas. Paman Liu, saya anggota Asosiasi Blacksmith Academy Shrek. Jika Anda membutuhkan beberapa logam yang ditempa di masa depan, silakan datang menemukan saya.
Harga kami di sana mungkin sedikit lebih murah dan kami pasti akan selesai tepat waktu. Tang Wulin berseri-seri. Tang Wulin tidak berniat menipu Liu An. Sebaliknya, dia ingin memasuki pasar pilot Mesia. Bagaimanapun, dia dapat mengurangi pasar sebanyak yang dia inginkan. Tetapi dia membutuhkan akses ke pembeli untuk benar-benar memindahkan produknya. Lagi pula tidak perlu melakukan bisnis di bawah meja. Selama 10 hari yang dia habiskan dengan Zhenhua, Tang Wulin belajar betapa mahalnya biaya untuk pandai besi tingkat tinggi. Ini diterjemahkan ke dalam armor tempur yang mahal untuk dibuat juga. Dengan semakin cepatnya segel Tang Wulin rusak, dia akan membutuhkan lebih banyak uang untuk mengimbangi item roh yang lebih langka dan lebih langka yang dibutuhkan. Bahkan jika paman tuannya memperlakukannya dengan baik, dia tidak bisa mengharapkan pria itu untuk membelikannya barang dengan harga yang sangat tinggi. Pada akhirnya, semuanya bermuara untuk menghasilkan lebih banyak uang. Kedengarannya bagus, Liu An segera berkata, matanya bersinar. Tang Wulin berhati-hati untuk tidak secara eksplisit mengungkapkan siapa yang akan menerima permintaan itu. Yakni dia. Dia menyadari betapa sulitnya mempercayai seorang pandai besi muda, terutama yang menyatakan dirinya jenius. Di sisi lain, nama Akademi Shrek menuntut kepercayaan dan sangat efektif untuk tujuannya. Hampir 1 jam kemudian, mereka akhirnya sampai di pinggiran kota Shrek. Sebagai pilot Mesia dari Heavendow City, Liu An tidak memiliki izin untuk memasuki kota Shrek dengan Mesianya. Setelah bertukar nomor, Liu An terbang dengan Mesianya, meninggalkan seberkas api di langit. Tang Wulin memanggil taksi untuk kantor pusat sekte Tang setempat. Dia ingin mendapatkan 2 item roh yang tersisa secepat mungkin, dan kembali ke kampus sesudahnya. Penuh dengan bahaya dan tantangan perjalanannya ke surga Dow City, Tang Wulin dengan cepat mengingat bahwa dia telah mendapatkan lebih dari masalahnya. Jalan di depan sekarang terbentang rapi dan jelas di hadapannya. Dengan diskon warga terhormat yang baru diamankan, dia dapat membeli barang-barang dengan murah dari Heavendow City, memalsukan barang untuk dirinya sendiri dan teman-temannya, dan menjual sisanya. Seringai tersungging di bibirnya. Fakta bahwa dia telah mengamankan Liu An sebagai pembeli potensial membawa segala macam rasa geli di perutnya. Dan mungkin yang terbaik dari semuanya, dia bisa memanfaatkan diskon untuk mendapatkan item roh yang dia butuhkan di masa depan. Paman tuannya yang mendukungnya dan gelar warga terhormat yang menempel di dadanya seperti lencana, dia pasti akan mendapatkan harga terbaik. Itu semua akan menghasilkan umpan balik yang positif. Tentu saja, Tang Wulin masih perlu mendapatkan poin kontribusi dengan Sekte Tang dan Akademi Shrek. Dia memutuskan untuk menjual paduan roh apapun dengan tingkat harmoni kurang dari 80%, dan dengan rencana ini, rekening banknya akan terus bertambah. Soul Land 3 Chapter 479. Chapter 479 4 Item Roh. Setelah mendapatkan 2 benda roh yang tersisa, Tang Wulin dengan riang melompat ke asramanya, mampir ke sebuah restoran untuk membeli makan siang. Dalam perjalanan, ruang makan kampus ditutup seperti semula. Pada saat dia kembali, matahari baru saja mencapai tengah langit. Agendanya adalah segera membuka segel berikutnya untuk memberdayakan esensi darahnya, kemudian mengunjungi Zuoxi untuk bimbingan. Dengan pemikiran itu, dia berjalan ke kamar Yuanen Yehui dan mengetuk pintunya. Masuk. Tang Wulin melakukannya, melihat pemandangan rumah Yuanen Yehui yang aneh di tengah pembersihan. Dia berpakaian tipis dengan tank top dan rok pendek untuk melawan panas terik musim panas, membungkuk dengan waslap, paha terbuka. Tang Wulin merasakan wajahnya terbakar, mengalihkan pandangannya dan berhenti di tempatnya. Bukankah kamu harus lebih berhati-hati? Yuanen Yehui tidak repot-repot mendongak. Kenapa harus saya? Ini tidak seperti kamu menyukai perempuan. Hah? Tang Wulin hampir tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Saya tidak suka perempuan. Setelah selesai dibersihkan, Yuanen Yehui bangkit dari posisi tertekuknya. Kamu baru saja kembali dari perjalananmu ke Heavendow City, kan? Semuanya baik-baik saja. Dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Citra perselingkuhan Tang Wulin dan Yue Zhengyu masih membekas di benaknya, merek yang paling canggung. Itu membuatnya merinding hanya dengan memikirkannya. Tapi dia bukan orang yang menilai. Tipe yang membiarkan orang lain menjalani hidup mereka sesuai keinginan mereka. Tang Wulin tersenyum pahit. Ini berjalan dengan baik. Aku hampir mati, tapi hanya itu. Hah, apa yang terjadi? Dengan ekspresi yang sedikit mengeras, Tang Wulin menceritakan kisah kematiannya di kereta. Seorang guru jiwa jahat, mata Yuanen Yehui melebar dan dia mengepalkan tangannya erat-erat.
Ada apa denganmu? Tang Wulin bertanya. Dia menggelengkan kepalanya, kulitnya pucat. Tidak apa, baru teringat sesuatu dari masa lalu. Bagaimanapun, saya terkejut Anda berhasil selamat dari itu. Sebenarnya, saya tidak tahu apa yang terjadi pada akhirnya atau bagaimana saya bertahan. Saya jatuh pingsan pada menit terakhir, dan ketika saya bangun, paman majikan saya telah menyelamatkan saya. Dia bilang dia menemukan saya tidak sadarkan diri, jadi dia juga tidak tahu apa yang terjadi. Dia membawa tangan ke bibirnya. Mungkin guru jiwa jahat mengira aku sudah mati dan pergi, atau dia merasakan paman tuanku datang dan tidak punya cukup waktu untuk menghabisiku. Saya tidak tahu. Jeda. Akhirnya, Yuanen Yehui berbicara. Saya tidak berpikir semua hal itu terjadi. Tapi saya juga tidak bisa memikirkan penjelasan lain. Apakah kamu terluka? Saya baik-baik saja, bugar seperti naga, kata Tang Wulin sambil meregangkan otot bisepnya dengan senyum cerah. Aku lupa betapa tangguhnya kamu. Yuanen Yehui tersenyum kecut, mengingat ketekunannya dalam pertempuran terakhir mereka, penolakannya untuk menyerah. Seperti kecoa. Yuanen, bisakah aku meminta bantuanmu? Apa? Saya akan membuat terobosan dan saya ingin mengasingkan diri selama beberapa hari. Jika Anda tidak ada hubungannya di luar kampus, dapatkah Anda membantu melindungi saya selama itu? Seharusnya tidak ada orang yang lewat, tapi tetap saja. Yang harus Anda lakukan adalah memastikan tidak ada yang mengganggu saya selama beberapa hari, kata Tang Wulin. Berapa hari yang dibutuhkan? Yuanen Yehui bertanya. Saya tidak yakin, tapi saya pikir setidaknya ada 3, paling banyak 7. Dengan segel keempat sudah melemah dan tubuhnya lebih kuat dari sebelumnya, Tang Wulin yakin itu tidak akan memakan waktu lama. Dia mengangkat bahu. Baik, hubungi saya jika Anda sudah siap. Bagus, aku akan membayarmu kembali dengan sepotong paduan roh setelahnya. Matanya bersinar. Itu adalah kata-katamu. Ingat bahwa Anda tidak bisa mundur. Saya ingin yang memiliki tingkat harmoni lebih dari 90%. Senyuman ketat terbentuk di bibir Tang Wulin. Apakah kamu mengejar hidupku? 90% terlalu banyak dan akan memakan waktu terlalu lama. Mari kita buat 80% dan kita akan sepakat. Tidak perlu waktu terlalu lama untuk memalsukannya. Sepakat. Yuanen Yehui mendapatkan apa yang diinginkannya, melempar lebih tinggi dari yang diperlukan. Kemungkinan berhasil untuk tingkat harmoni 90% terlalu rendah. Bahkan jika Tang Wulin setuju, tidak ada yang tahu berapa lama. Setelah berpikir sejenak, Tang Wulin berkata, saya perlu mempersiapkan beberapa hal terlebih dahulu. Saya akan siap dalam 2 jam. Dengan tidak adanya cara yang tepat untuk menyimpan keempat item rohnya, dia tidak ingin menunda lebih jauh. Lebih baik membuka segelnya saat potensi item berada di puncaknya. Begitu dia kembali ke kamarnya, Tang Wulin menutup tirai, lalu naik ke tempat tidurnya untuk bermeditasi. Ini adalah keempat kalinya dia membuka segel. Dia telah sepenuhnya siap untuk 2 yang pertama. Tiba-tiba mematahkan yang ketiga. Tidak ada sedikit pun kecemasan di hatinya untuk yang keempat. Sebaliknya, dia dengan bersemangat menantikan apa yang akan dia dapatkan. Dia ingin mengalami aliran kekuatan ke dalam nadinya dan kekuatan cincin jiwa esensi darah keduanya. Cincin jiwa emas pertama memberinya keterampilan tubuh naga emas, memberikan dorongan besar dalam kekuatan dan kekuatan tempur. Dia hanya bisa membayangkan apa yang akan dia berikan padanya. Tang Wulin berharap keterampilan berikutnya yang dia peroleh adalah keterampilan serangan jarak jauh. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, serangan jarak jauh jelas merupakan kelemahannya saat ini, sama sekali tidak seimbang dengan kemampuan tempur jarak dekatnya. Saat Tang Wulin merenungkan pikirannya, dia mengeluarkan 4 kotak dari cincin penyimpanannya dan meletakkannya di atas mejanya. 1 kotak terbuat dari kayu, 2 batu giok, dan 1 dari logam. Dia membuka yang kayunya dulu. Aroma yang kuat segera menyergapnya. Di dalamnya duduk sebuah bunga cemerlang dengan lebih dari 100 kelopak emas. Setiap kelopak ditutupi bulu halus, seluruh bunga digulung agar muat di dalam kotak. 1 hirupan membuat esensi darahnya mendidih. Bunga itu adalah krisan surga mistik 1000 tahun. Obat roh langka yang memperkuat anggota tubuh seseorang. Bahkan pada level 1000 tahun, itu sangat langka. Tang Wulin membuka kotak berikutnya, yang kecil terbuat dari giok kuning. Di dalamnya ada benjolan sepia. Itu jelek jika dibandingkan dengan krisan, tapi aura kekuatan berputar di sekitarnya, aromanya kental dan berat. Itu adalah jamur roh pinus 1000 tahun,
juga dikenal sebagai jamur roh merah. Itu memiliki karakter lembut dan energi lembut yang menyehatkan organ dalam seseorang. Meskipun bukan jamur roh terbaik, tidak dapat disangkal bahwa jamur ini memiliki karakter paling ringan, mampu menjinakkan obat-obatan roh terliar saat tertelan bersama, memungkinkan pengguna untuk menyerap energinya dengan mudah. Dan jamur itu jatuh sedikit lebih pendek dari nilai krisan, perbedaan yang hampir tidak signifikan. Berikutnya adalah kotak giok hijau. Tang Wulin perlahan mengangkat tutupnya, menghela nafas saat dia menghirup aroma cerah, kehidupan dan vitalitas yang menjelma. Serangkaian buah-buahan kecil tergeletak di dalam kotak, kira-kira 40 buah semuanya. Semuanya seukuran kacang, warna giok hijau subur. Sebenarnya, kotak itu awalnya berwarna putih bersih, diwarnai dengan warna buah setelah dipegang selama beberapa waktu. Cukup menghirup udara dari kotak itu sudah menyegarkannya. Buah umur 1000 tahun, namanya berasal dari keinginannya yang teguh untuk hidup. Buah yang tumbuh hanya di tanah yang paling tandus, dipuji sebagai harta karun terbesar di gurun. Jika ada yang tersesat di sana, mereka akan diselamatkan selama mereka menemukan buah ini. Satu buah beri sudah cukup untuk menopang seseorang selama 10 hari. Buah yang benar-benar ajaib, keberadaannya di medan yang tandus, salah satu dari sekian banyak misteri dunia. Tang Wulin telah membelinya dari Sekte Tang. Itu menghabiskan jumlah poin kontribusi yang cukup besar. Ou Tang telah mengingatkannya beberapa kali untuk mendapatkan satu dengan setidaknya 30 beri. Dia melangkah lebih jauh dan lebih dari itu, mendapatkan buah kehidupan dengan 40. Itu bahkan lebih berharga daripada krisan surga mistik. Dia pindah ke kotak terakhir. Kotak itu terbuat dari logam perak, benar-benar menyegel aroma apapun yang ada di dalamnya. Dia menekan tombol untuk membukanya, tutupnya terbuka dengan satu gerakan yang mengalir. Sebuah benda hitam dengan kilau logam terletak di pangkalan, dan setelah diamati lebih dekat, pola 11 cincin ungu tua samar-samar bisa dibuat di permukaannya. Soul Land 3 Chapter 480. Chapter 480 Segel keempat. Ini adalah kayu awan ungu berumur 1000 tahun, kayu dengan ciri-ciri yang khas. Itu lebih keras dari kebanyakan logam, dan sebenarnya beracun. Menelannya akan menyebabkan keracunan logam. Hanya butuh sedikit uang untuk membahayakan nyawa orang biasa. Untungnya, kekerasannya membuatnya sulit untuk dicerna. Terlepas dari betapa berbahayanya kayu awan ungu bagi orang normal, bagi para master jiwa itu adalah harta yang luar biasa. Dengan menuangkan kekuatan jiwa ke dalamnya, seorang master jiwa dapat mengubah toksisitas kayu menjadi energi yang dapat memperkuat tubuh dan meningkatkan kelenturannya. Potongan kayu awan ungu yang berumur ribuan tahun ini tidak dapat ditemukan di pasar biasa. Itu tak ternilai harganya. Tang Wulin tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas saat dia menatap keempat benda roh. Dia membutuhkan semuanya hanya untuk membuka segel keempat. Hanya memikirkan apa yang dibutuhkan segel di masa depan membuatnya mulai berkeringat sedikit. Dia harus menghasilkan lebih banyak uang. Tang Wulin berdiri dari mejanya dan membawa baskom air yang dia siapkan sebelumnya. Dia menempatkan jamur roh pinus di dalamnya terlebih dahulu, membiarkannya terendam selama 10 menit. Selanjutnya dia meletakkan krisan surga mistik. Airnya berubah warna kemasan saat krisan memasukinya. Setelah 10 menit berikutnya, warna sepia merembes dari jamur dan merambah domain emas krisan. Ketiga adalah kayu awan ungu. Begitu menyentuh air, warna tinta menyebar darinya, memberikan kualitas air yang berlumpur. Ini adalah resep rahasia yang diceritakan Tang Tua kepadanya. Dari 4 item roh, kayu awan ungu adalah yang termurah. Ini terutama karena kekerasannya yang berlebihan yang membuatnya sulit untuk digunakan, serta toksisitasnya yang kuat. Satu kesalahan dapat membahayakan nyawa pengguna, jadi hanya sedikit yang berani menggunakannya. Namun, ketika dikombinasikan dengan krisan surga mistik, situasinya menjadi sangat berbeda. Resep ini memanfaatkan itu. Krisan menggetarkan kayu, dan khasiat obatnya menyebar melalui air, bercampur. Toksisitas kayu memudar, sekarang bisa digunakan sebagai obat. Nilai resep ini tidak dapat diukur. Kayu awan ungu hanya berharga seperenam dari nilai yang diterima krisan surga mistik, tetapi jika resep ini dikenal luas, harga kayu awan ungu akan meroket. Ketika air akhirnya menjadi tenang dan warnanya semakin dalam menjadi kegelapan yang tak tertembus, Tang Wulin mengambil buah kehidupan 1000 tahun dari baskom dan memakannya. Buahnya sama sekali tidak enak. Rasanya sangat asam sampai-sampai membuat gigi Tang Wulin sakit.
Meski begitu, dia menahan ketidaknyamanan dan memakan setiap buah beri buah itu. Saat dia melakukannya, energi kehidupan melonjak melalui dirinya. Air liur menggenang di mulutnya, mengubah rasa asam menjadi semburan manis. Dia kemudian menelan ludahnya, dan rasa manis menyebar ke seluruh tubuhnya. Ketinggian yang sangat halus memenuhi tubuhnya, sensasi yang membuatnya cepat mabuk. Dia merasa seolah-olah dia adalah seorang pertapa yang telah mencapai pencerahan. Kulit Tanggulin memancarkan cahaya hijau saat dia selesai memakan buahnya. Tidak menyadarinya, dia mengambil baskom dan menelan isinya. Rasanya kotor. Cairan keruh mengalir ke tenggorokan Tanggulin, bergabung dengan buah kehidupan yang baru saja dia makan. Rasa pahit yang tajam bergabung dengan manis dan asam yang menarik lidahnya. Alisnya berkerut, kerutan jijik melengkungkan mulutnya, dan rangan keluar dari dirinya. Tetapi meskipun demikian, dia memaksa dirinya untuk minum. Pikiran tentang berapa banyak uang yang pantas untuk campuran gelap ini memberinya setiap alasan untuk terus minum. Dia benar-benar tidak bisa menyia-nyiakannya. Sekarang perut Tanggulin menunjukkan kekuatannya. Dia menahan rasa keras dari cairan itu, yang memudar saat dia meminumnya, dan semua itu menghilang ke perutnya. Itu membuat perutnya lebih berisi dari sebelumnya, tapi hanya itu. Dia masih punya ruang untuk lebih. Sisa dari 3 benda roh berada di dasar baskom. Mereka belum sepenuhnya larut ke dalam air, tetapi ketiganya tidak tampak seperti sebelumnya. Krisan surga mistik telah berubah dari emas yang mempesona menjadi abu-abu kusam, aromanya sama sekali tidak ada. Kayu awan ungu sekarang tampak seperti sepotong kayu biasa, cincin ungu hilang dari permukaannya. Meskipun energi spiritualnya hilang, jamur roh pinus bernasib lebih baik daripada yang lain, hanya berubah dari sepia menjadi hitam. Tanggulin kagum dengan resepnya. Itu menggunakan properti dari 3 item roh, mengeksploitasi bagaimana mereka bereaksi satu sama lain untuk mengeluarkan semua energi dan potensi medis mereka. Kemudian perut Tanggulin mulai mual dan sakit. Dia bergegas ke tempat tidurnya dan mulai bermeditasi. Baru sekarang pembukaan segel benar-benar dimulai. Krisan surga mistik dan kayu awan ungu keduanya memiliki khasiat obat yang kuat, dan dengan ujung racunnya yang telah tumpul karena digabungkan, potensi medis mereka telah tumbuh secara eksponensial. Dimasukkannya jamur roh pinus dalam resep, di sisi lain, dimaksudkan untuk melunakkan 2 item roh lainnya lebih jauh dan menyehatkan organ pengguna. Buah kehidupan ditambahkan untuk meningkatkan kekuatan hidup pengguna. Keempatnya bersatu dalam perpaduan sempurna, meminimalkan risiko dan memaksimalkan manfaat. Terlepas dari semua itu, Tanggulin sangat kesakitan. Dia bisa merasakan perutnya dan otot di sekitarnya kejang. Dia harus melawan keinginan untuk memuntahkan semua yang baru saja dia telan. Dia tidak bisa menyia-nyiakan semua uang yang dia habiskan untuk mereka. Item roh bernilai jutaan kredit dan poin ada di perutnya. Sifat pelit Tanggulin dengan mudah mengatasi tingkat rasa sakit yang tidak signifikan. Dia mengatupkan rahangnya dan bertahan, mendorong kekuatan jiwanya untuk bersirkulasi di dalam dirinya, membawa obat bersamanya. Rasa sakit itu berangsur-angsur berubah menjadi panas yang menyengat. Cahaya hijau dari kulit Tanggulin menjadi merah, seolah-olah dia adalah lobster manusia. Panas di dalam Tanggulin menjadi semakin panas, mengamuk di seluruh tubuhnya. Semua pori-porinya terbuka, mengeluarkan aroma obat yang kental. Di luar kamar Tanggulin, Yuanen Yehui duduk bersila menjaga pintu. Hidungnya mengejang, mencium aromanya. Keheranan mewarnai wajahnya. Dia tidak percaya betapa kuatnya itu. Satu bau saja telah merilekskan tubuhnya. Dia menegakkan punggungnya dan terus menghirup aroma obat, menarik napas dalam-dalam melalui hidungnya. Kembali ke kamar, seluruh tubuh Tanggulin terasa seperti terbakar. Cahaya keemasan samar beriak di dalam dirinya, melalui pembuluh darah, otot, tulang, dan organnya. Dia entah bagaimana tahu bahwa cahaya keemasan ini adalah alasan kemampuan pemulihannya yang gila. Kemampuan pemulihan inilah yang telah menyelamatkannya berkali-kali sekarang. Saatnya membuka segel keempat. Didorong oleh kekuatan jiwanya, energi obat menyerang segel keempat. Segel itu bergetar, ledakan bergemuruh di dalam dirinya. Seluruh tubuh Tanggulin bergetar. Dia melihat cahaya kemasan menyelimuti tubuhnya dan mendengar gemuruh drakonik bergema dari dalam dirinya. Dia bisa merasakan semua yang ada di dalam dirinya diwarnai dengan emas bercahaya. Sebelumnya, setiap kali Tanggulin membuka segel, dia tidak sadarkan diri atau matanya tertutup. Ini adalah pertama kalinya dia melihat perubahan yang terjadi pada tubuhnya saat dia membuka segel.
Dia bisa merasakan segel keempat terbelah, melepaskan semburan energi yang mewarnai seluruh tubuhnya menjadi emas. Energi ini mulai menyatu dengan daging, tulang, dan darahnya saat melahap energi obat yang tersisa untuk memberdayakannya lebih jauh. Energi emas mengisinya, dan dia merasa kembung, bugar untuk meledak. Tapi tubuhnya, lapar, sangat lapar, memakan semuanya.